manusia. Maka orang yang baik itu hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Ya. La yu'minu ahadukum. Ya. Tidak beriman di antara kalian. Ya. Kama yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Coba kalau kepada diri kan hati-hati, ya kan? Belum mandi ya mandi, belum rapi dirapikan, hati-hati. Ya, open. Sama orang lain juga harus open gitu, jangan kepada diri doang. Itu iman itu. Kemudian wa khoslatani la syai'a akhfasu ya minhuma, ada dua perkara, dua hal yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Apa? Asyirku billah wa dzurru lil muslimin. Ya. Tidak ada dua hal, dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya, yaitu syirik kepada Allah. Nah, ini syirik, hati-hati ya. Kadang orang apa istilahnya ibadahnya ya udah, tapi tidak sadar dia melakukan kesyirikan. Saya pernah punya pengalaman orang Malaka. Orang Malaka ini karena nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ya. Dulu ketika masih muda itu sebelum berangkat kerja ke luar kota, datang ke orang pintar. Orang pintarnya ya selevel dukun dan sejenisnya gitu. Diisi badannya, diisi. Ntar mau berangkat lagi kapan, diisi lagi. Oh udah puluhan kali dukun yang ngasih ilmu ke dia. Sebenarnya bukan ilmu, dikasih jin khodam ke dalam tubuhnya kan gitu. Singkat cerita tahun 2015 itu datang lagi ke orang pintar, ya. Sama orang pintar dibilangin, Pak, udah penuh Pak, nggak usah datang lagi. Sakit banyaknya, nggak usah datang lagi, gitu. Udah penuh. Akhirnya apa? Ya sudah, dia nggak datang lagi. Udah penuh saya, berarti tidak aman gitu ya. Dia nggak tahu itu syirik, itu masya Allah. 2000 ya belum lama lah, 2023 lah mungkin. Itu dia udah capek. Bahwasanya udah sakit lama. Sakitnya udah komplikasi itu. Sakit gula, kemudian ada juga paru-parunya kena, jantung, dan puncaknya adalah ginjal. Dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Bertahan dia kurang lebih 4,5 tahun. Kan cuci darah itu biasanya pengalaman saya banyak lah. Ya, saya ketemu orang yang kena ginjal. Paling 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ada yang 2 tahun meninggal. Ini 4,5 tahun. Enggak meninggal. Dia bilang ke anaknya, tolong panggilin peruqyah, Bapak udah capek dah, mau dibersihkan dah. Oh gitu ya Pak. Iya, udah Bapak kalaupun ini udah ikhlas dah ya. Ya udah capek nih. Akhirnya saya datang. Sebelum ruqyah saya ngobrol dulu, dia cerita tentang masa lalu dia. Ya Allah. Ada saya terangkan tentang bagaimana gak boleh syirik, kita harus ibadahnya benar, kita harus bersih dari segala dosa sebelum meninggal. Oh, jadi ceramahnya mungkin 1,5 jam kali, ruqyahnya paling setengah jam. Yang lama ceramahnya, ceramah untuk 1 orang doang. Masya Allah. Setelah itu dia merasa ya Allah, tenang banget, enak didoain di ruqyah itu senang. Saya pakai masker ya, mohon maaf karena macam-macam baunya kan. Udah kayak bau bangkai, udah bau kotoran, bau pesing, semua. Saya izin ke dia, izin Pak, saya pakai masker ya Pak. Ya nggak apa-apa Ustaz, karena memang kalau kesini mohon maaf bau banget gitu. Akhirnya setelah itu saya suruh minum air dikit lah, karena nggak boleh banyak minum juga. Minum air dikit, Ustaz nanti kesini lagi ya. Iya Pak, saya bisa hari Selasa. Hari Sabtu saya ruqyah. Minggunya saya nggak dikasih tahu, ternyata minggunya meninggal. Ya, malam Seninnya baru dia anaknya sempat, Ustaz, maafin bapak saya udah meninggal. Gimana Ustaz? Apakah bapak saya udah bersih?
Kalau belum bersih nggak bakalan meninggal Bu. Udah bersih. Dia udah katakanlah menerima, katakanlah akibat dia itu sakit itu adalah pembersih dosa-dosa dia. Dan kemarin sudah istighfar sebanyak-banyaknya istighfar ketika ruqyah itu. Yang mudah-mudahan Allah ampuni saja. Nah, ini jangan sampai orang itu meninggal lama gara-gara hal yang berbau kesyirikan. Ya, hati-hati. Ya. Dan ini adalah perkara yang sangat buruk kata Allah. Syirik ini sangat buruk, maka jangan sampai kita melakukan keburukan-keburukan itu. Yang kedua, wadurru bil muslimin, memberikan kemudaratan, kejelekan, keburukan bagi saudaranya kaum muslimin. Ini perkara yang buruk juga. Kalaupun tidak bisa bermanfaat, paling tidak netral, nggak usahlah memberikan keburukan kan gitu ya. Saya belum bisa berbuat kebaikan, tapi tidak memberikan keburukan, sudah bagus dah. Ya syukur-syukur bisa memberikan kebaikan. Ya karena perkara yang paling buruk kata Nabi seperti itu. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang melakukan keburukan. Kemudian dikatakan di sini fi badanihim au amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Janganlah memberikan kemudaratan baik dengan fisiknya, badannya, atau dengan hartanya, memberikan keburukan, ya, atau dengan apa istilahnya seluruh kegiatan-kegiatan yang memberikan keburukan bagi kaum muslimin, karena sesungguhnya segala perkara itu akan dikembalikan kepada dua hal tadi. Ya, jangan sampai memberikan keburukan, misal hal yang sepele. Kita kan paham, nggak boleh memberikan keburukan bagi orang banyak. Misal kita punya pembuangan air limbah. Ya, saya sering lihat orang air limbahnya ke jalan. Nah, ini kan orang di jalan lewat, mungkin nanti jipret orang mau sholat, jipret orang mau berangkat kerja, itu ada. Limbahnya ke jalan, kenapa nggak dibikin katakanlah khusus supaya nggak kemana-mana gitu? Hal sepele. Ada lagi orang karena nggak tahu tanahnya itu padahal cuma segitu-gitunya, dia nambahin, dia benteng, ada banyak. Astagfirullahaladzim, ini orang nggak paham. Memberikan keburukan mudarat kepada kaum muslim itu dosanya besar, apalagi bertahun-tahun begitu terus kan? Bagaimana itu? Nah ini, kalau bisa, kalau tadi tidak bisa memberikan kebaikan, paling tidak netral, enggak juga keburukan gitu. Ya, hati-hati. Kita punya tetangga walaupun non muslim misalnya, jangan sampai kemudian dia dirugikan oleh kita. Apakah tempat air, pembuangan air, katakan dari rumah itu kemudian menetes gitu, ke dia gitu. Sering bertanya gimana? Ada nggak istilahnya masalah nggak? Harus ngomong itu. Karena kalau kita punya tetangga non muslim dan kitanya nggak aware, nggak peduli, wah itu gambaran kaum muslimin itu ya kita. Kaum muslimin kayak gitu, merugikan, nggak peduli gitu. Ya makanya kita harus hati-hati justru. Ya. Dan ini ya perkara-perkara ini kelihatan sepele, tetapi kalau orang sudah memahami, masya Allah dia akan hati-hati, ya. Akan hati-hati. Baik, saya lanjutkan. Kalau qaulihi ta'ala aqimus shalah, ya. Disuruh mendirikan sholat wa atuz zakah. Tuh, bayangkan. Ketika ada perintah Allah tentang mendirikan sholat, menunaikan sholat, ada perintah yang lainnya wa atuz zakah. Mengandung makna apa? Aqimus shalah adalah kaitannya dengan hubungan dengan Allah. Ya, hablum minallah. Wa atuz zakah, bagaimana dia memberikan zakat kaitannya dengan manusia. Maka orang yang baik itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Ya. La yu'minu ahadukum. Ya, tidak beriman di antara kalian. Ya. Kama yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Coba kalau kepada diri kan hati-hati, ya kan?
Belum mandi ya mandi, belum rapi dirapikan. Hati-hati. Ya. Open. Sama orang lain juga harus open gitu, jangan kepada diri doang. Itu iman itu. Dalam hadis lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu." Tidak beriman seorang di antara kalian kepada Allah dan hari akhir kalau belum dia tuh menghormati tamunya, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Itu iman. Jadi cerminan iman itu bagaimana dia kepada tetangganya. Bisa kita analisa sendiri. Dia punya tetangga, iya sih rajin ibadahnya, tapi tetangganya nggak akur. Nah, imannya belum dipraktekkan. Ya. Maka dengan tetangganya harus akur. Nggak boleh diam-diaman itu lebih dari 3 hari. Ya. Makanya silaturahim, menyambung kasih sayang, itu amal yang sangat besar. Amal yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika dia meminta maaf untuk memperbaiki kesalahannya kan berat. Ya, berat itu. Habis dia yang salah duluan, masa saya minta maaf? Kan gitu ya. Ini berat. Maka pahalanya kalau yang berat itu pasti besar. Apa saja ya? Kata ulama, al-ajru biqadri ta'ab. Apa artinya? Pahala mengikuti tingkat kesulitan. Semakin sulit ibadah itu dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Pertanyaannya, sholat apa yang paling besar pahalanya? Sholat 5 waktu. Sholat paling berat. Iya kan? Bangun ketika masih ngantuk berat. Kemudian ambil wudhu dingin lagi. Ya kan? Berat. Tapi dia tetap sholat jamaah, dia tetap berangkat ke masjid, ke mushola. Itu Masya Allah. Pahalanya besar. Ya, apalagi tadi disaksikan oleh para malaikat. Ya, ini. Maka ketika orang itu baik kepada Allah, hendaklah dia baik juga kepada sesama manusia. Kemudian ya sedikit lagi. Al-maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada makalah yang kedua ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian sering-sering ya datang ke ulama. Duduk ke ulama. Maksudnya apa? Sering ngaji. Mujalasah itu artinya sering duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat ulama, nasihat kebaikan. Ini perintah Nabi. Hendaklah kalian sering datang kepada ulama, sering duduk untuk mendengarkan pengajian. Kenapa? Itu untuk memupuk iman kita.